Jaringan saraf adalah jaringan yang tersebar luas di dalam tubuh, paling banyak ditemukan di saraf pusat yaitu sebanyak 98%. Saraf pusat ini adalah otak dan sumsum tulang belakang. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Jaringan saraf terdiri dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Jadi, jaringan adalah kumpulan sel-sel jaringan saraf. Sel-selnya adalah sel saraf neuron. Jaringan saraf mengirimkan impuls dari panca indera, dari kulit misalnya, ke saraf atau ke otak atau sumsum tulang belakang, dan responnya dari otak atau sumsum tulang belakang, dan sebalikannya dari saraf pusat ke organ lainnya. Jadi ada dua arah, pertama dari panca indera ke otak atau sumsum tulang belakang, dan responnya dari otak atau sumsum tulang belakang ke organ lainnya. Sel saraf disebut neuron mempunyai 3 komponen utama yaitu 1. Dendrit adalah penjuluran badan sel ke arah luar dengan ujung yang bercabang-cabang. Fungsi dendrit adalah untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. 2. Badan sel adalah bagian neuron yang mengandung nukleus dan sitoplasma. Badan sel terdapat di pusat saraf dan simpul-simpul saraf atau ganglion. Sitoplasma neuron biasanya bergranula. Granula ini berasal dari retikulum endoplasma. 3. Akson adalah penjuluran badan sel ke arah luar. Fungsinya untuk membawa rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Akson terlindungi oleh selubung yang terdiri atas selubung mielin dan neurilema. Selubung mielin berfungsi sebagai isolator sekaligus memberi nutrisi kepada akson. Selubung neurilema merupakan selubung luar dari akson. Selubung ini berperan penting dalam regenerasi akson dan dendrit yang rusak. Yang terakhir adalah jenis-jenis saraf ada 3. 1. Sel saraf sensorik, 2. Sel saraf motorik, 3. Sel saraf penghubung. Yang ke-1, sel saraf motorik berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang atau otot. Yang kedua, sel saraf motorik berfungsi menghantarkan impuls atau motorik dari susunan saraf pusat ataupun maupun sumsum tulang belakang ke efektor. Yang terakhir, 3. Sel saraf penghubung merupakan penghubung dari saraf yang suatu dengan sel saraf yang lain. Jadi ini adalah gambar sel saraf sensorik. Jadi kalau kita perhatikan arah rangsangannya, misalnya kulit panca indera misalnya kena tusuk, maka saraf sensorik dapat menghantarkan rangsangan tadi ke saraf pusat sumsum tulang belakang misalnya. Kemudian telah sampai ke tulang pusat, maka impulsnya atau responnya dihantarkan oleh sel saraf motorik. Maka arah rangsangannya ke sini, kebalikannya diterima oleh efektor.